Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali pada serial advokasi aturan ketenaga kerjaan Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan dengan materi informasi yang coba akan saya sampaikan menyambung pada serial advokasi yang pertama. Secara umum, gambaran umum bagaimana cara membaca dan memahami Omnibus Law versus khususnya pada klaster ketenagakerjaan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Pada awal tutorial saya di bagaimana cara membaca dan memahami Omnibus Law tersebut, terangkan dari mulai awal bagaimana informasi terkait dengan up to date situasi kondisi Omnibus Law yang di judicial review oleh beberapa rekan di konfederasi. Nah, lalu saat ini pada tutorial berikutnya saya akan coba menyampaikan informasi terkait pasal-pasal apa saja yang diubah dalam ketenagakerjaan. Kurang lebih menurut catatan saya adalah pasal yang diubah di dalam Undang-Undang 13, karena di awal kemarin ada 4 undang-undang yang disinkronisasi dalam klaster ketenagakerjaan itu, Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang 40 2004, lalu Undang-Undang tentang BPJS dan Undang-Undang tentang migran, Undang 18 tahun 2017. Nah, khusus di dalam Undang-Undang 13 2003 tentang kerjaan ada kurang lebih 68 nomor yang diutak-atik lah, kurang lebih begitu ya. Yang paling banyak di Undang-Undang 13. Nah, khusus terkait dengan karena ada 3 aksi atau 3 sinkronisasi yang diatur di dalam Omnibus Law Cipta Kerja itu tadi mengubah, lalu menghapus, lalu menetapkan, atau dalam bahasa Undang-Undang 11-nya disisipkan. Ada hal yang lain terkait dengan diatur lebih lanjut. Nah, khusus terkait dengan pasal diubah ada kurang lebih 31 pasal yang diubah. Pasal-pasal apa saja? Saya akan memberikan sekilas informasinya saja, nanti akan lebih detail di dalam seri advokasi berikut, yaitu misalkan saya akan ambil yang paling krusial itu pada bab 12 lah. Bab 12 di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Lalu bagaimana pesangonnya. Nah, kembali ke sini, pasal-pasal apa saja yang diubah di Undang-Undang 13 itu ada tentang di pasal 13 tentang apa? Tentang pelatihan kerja. Nah, nanti lihat seperti apa detailnya tuh yang diubah seperti apa. Lalu ada pasal 14 tentang izin usaha lembaga pelatihan kerja swasta. Lalu ada pasal 37 ya, penempatan tenaga kerja. Jadi ini diubah, dilihat, harus dibaca ulang lagi, barangkali harus ada penafsiran lebih fresh, lebih baik lagi, karena bisa jadi setelah diubah ada tafsir lain di dalam pemahaman sebelumnya di Undang-Undang 13. Lalu ada pasal 42 tentang wajib memiliki RPTKA. Ini terkait dengan tenaga kerja asing, ada rencana penggunaan tenaga kerja asing yang ngurus tenaga kerja asing, atau ada banyak tenaga asingnya di perusahaan masing-masing. Ini perhatikan di sini seperti apa ketentuan terbarunya. Apakah masih sama atau ada perbedaan? Lalu pasal 45 terkait dengan tenaga pendamping TKA.
seperti apa ya. Jadi kita harus kritisi betul. Nanti ada contoh saya ambil di beberapa yang diubah itu saya sandingkan dengan seperti informasi sebelumnya, sandingkan dari Undang-Undang 13 awal narasi atau redaksinya di pasal yang diubah itu, misalkan pasal 45, lalu diubahnya hal apa saja sih, tentang apa saja sih, atau terkait apa. Nih, pasal 45, lalu pasal 47 tentang kompensasi dan jabatan TKA. Ya, ada pasal 49 TKA, jadi ini terkait dengan TKA nih, 42, 45, 47, 49 itu terkait dengan tenaga kerja asing. Tadi 13, 14 itu tentang pelatihan kerja, izinnya, khusus 37 tenaga kerja. Tadi grouping sudah kelihatan ya, jadi 42, 45, 47, 49 ngatur terkait dengan tenaga kerja asing. Barangkali akan disinkronisasi karena ada satu undang-undang terkait dengan Undang-Undang 18 2017 terkait dengan pekerja migran. Nah, bagaimana perlakuan tenaga kerja asing di sini? Kalau migran berarti tenaga kerja Indonesia yang ada. Lalu pasal 56, nah ini yang jadi isu juga selama ini terkait dengan jangka waktu PKWT. Apakah jangka waktu PKWT sebelumnya itu ada 3 PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT pertama 2 tahun, PKWT kedua 1 tahun, lalu ada novum, ada pembaharuan oleh PKWT ketiga 2 tahun, jadi totalnya selama 5 tahun. Apakah di dalam Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang 11 itu ada perubahan persepsi atau perubahan pengaturan terhadap jangka waktu PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, atau PKWT ini boleh diberlakukan sepanjang lama gitu, dulu batas 5 tahun, apakah boleh seterusnya? Terus PKWT apa KWT? Kita harus selidiki atau kita harus perhatikan betul. Lalu pasal 57 nih, perjanjian tertulis bahasa Indonesia dalam PKWT. Nah, karena ini pun bagian dari uji materi yang dimohonkan itu oleh Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Lalu bagaimana syarat PKWT? Jadi ini pasal 56. Pasal 56 ini, pasal 57 terkait dengan PKWT, lalu syarat PKWT-nya di pasal 58 yang diubah, lalu jenis dan sifat PKWT apakah masih sama? Ini kaitannya dengan hubungan kerja ya kalau di Undang-Undang 13. Lalu perjanjian kerja berakhir itu seperti apa di pasal 61? Lalu pasal terkait dengan hubungan kerja ahli daya, outsourcing, di pasal 66 sekarang yang diubah oleh Omnibus Law ini, oleh Undang-Undang 11 Cipta Kerja ini, pada klaster ketenagakerjaan itu berbeda atau seperti apa? Lalu pasal 77 ketentuan waktu kerja, apakah waktu kerja yang dulu 8 jam sehari untuk 5 hari kerja jadi seminggu 40 jam, apakah ada perubahan dalam pengaturannya? Bagaimana kerja lembur yang kemarin saya informasikan? Kerja lembur dulu di Undang-Undang 13 itu hanya dibatasi 3 jam. Dalam Undang-Undang 11 Cipta Kerja ini bisa 4 jam. Atau ada pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti apa? Tapi batas waktu kita untuk bekerja itu kan maksimum 8 jam. Tidak sampai 24 jam lah. Apakah bisa nggak sampai melebihi misalkan 10 jam atau 12 jam? Dilihat sini. Kerja lembur seperti itu. Nah, di pasal 79 ada waktu istirahat cuti. Waktu istirahat atau cuti itu apakah masih diberlakukan setelah 12 bulan bekerja berturut-turut, lalu akan mendapatkan 12 hari kerja, 12 hari kerja cuti, seperti apa perlakuannya? Ini 16 pertama pasal yang diubah, lalu pasal yang diubah, pasal 88 itu kebijakan pengupahan. Kebijakan pengupahan nanti apa? Apakah masih ada dewan pengupahan tingkat nasional, tingkat provinsi,
atau sebagainya, karena akan nanti masuk ke dalam hubungannya kaitannya dengan UMP, upah minimum provinsi, apakah upah minimum kabupaten kota atau sektoral masih ada. Nah, ini perkembangannya harus kita ikuti bersama, kita harus amati bersama seperti apa. Karena sampai hari ini saya pribadi belum mendapatkan informasi terkait dengan turunannya yang diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Pak Presiden Pak Jokowi sudah minta untuk minimal 3 bulan, maksimal 3 bulan sudah ada aturan pelaksananya melalui peraturan pemerintah itu. Seperti yang tutorial sebelumnya, video tutorial sebelumnya adalah di bulan-bulan Februari. Kita coba amati bersama terkait dengan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang 11 Cipta Kerja ini. Kemudian pasal 92. Pasal 92 ngomong tentang wajib menyusun struktur upah. Nah, diubah. Ya, jadi yang diubah ada terkait dengan temanya ini masih tentang ini. Lalu pasal 94, komponen upah pokok 70%. Seperti apa itu? Apakah komponennya berubah dari komponen 70% itu dari komponen gaji pokok plus tunjangan tetap, ataukah sudah nanti akan digabung menjadi gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap? Apakah masih seperti itu? Kita amati, kita lihat sama-sama. Lalu terkait dengan pasal 95, perusahaan pilot. Nah, perlakuan perusahaan pilot seperti apa? Karena ini akan berimpaknya nanti pada bagaimana pemutusan hubungan kerja akibat atau alasan perusahaannya pilot. Nah, ini tadi Dewan Pengupahan. Ini tadi pasal 88, barangkali ada koneksitasnya. Kebijakan pengupahan dengan Dewan Pengupahan diatur sebagai sebuah institusi atau lembaga seperti apa. Nah, pasal 151 ada ngomong tentang PHK, lalu bipartit dan PHI. Kali isi dari konteks ini adalah terkait dengan bagaimana terjadinya PHK, lalu ada perselisihan PHK, seperti yang diatur di dalam perselisihan hubungan industrial. Salah satunya ada perselisihan PHK. Sehingga harus dilakukan dulu bipartit, lalu tripartit melalui mediasi oleh petugas tenaga kerja atau disnaker setempat, lalu ada dilanjutkan secara litigasi katakan di dalam sebuah persidangan hubungan industrial gitu, tentang pengadilan hubungan industrial, yaitu PHI. Sini pasal 151. Lalu pasal 153 itu PHK yang tidak boleh dilakukan. Ya, jadi pasal 53 berarti intinya bahwa PHK yang tidak dibolehkan masih diberlakukan. Ada larangannya, hal apa saja. Apakah masih dalam konteks intinya bahwa di pasal 153 di Undang-Undang 13 mengatakan salah satunya tidak boleh dilakukan kalau misalkan karena pernikahan, ya, pernikahan karyawan, menikah dengan karyawan di dalam satu perusahaan. Nah, putusan MK itu tidak boleh di PHK, atau yang sakit berkepanjangan misalkan, kalau sebelum melewati 12 bulan sakit berkepanjangan. Oke, lalu ini pasal 15 terkait uang pesangon, lalu uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, ya, hitungan masa kerjanya seperti apa? Apakah masih sama? Masa kerja kurang dari setahun misalkan dapat 1 bulan gaji, sampai maksimumnya ini yang menjadi isu besar ini di uang pesangon untuk 9 bulan, lalu yang di uang penghargaan masa kerja di total ada 10 bulan. Perubahannya seperti apa? Saya akan khusus di situ nanti terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan pesangon di serial advokasi yang lain. Lalu ini pasal 160, pekerja ditahan wajib memberikan bantuan. Bantuannya seperti apa? Lalu misalkan ada tanggungan 4 orang 75%, 3 orang 50%, 2 orang seperti itu. Sampai berapa lama? Apakah masih 6 bulan? Diberikan bantuan oleh pemberi kerja pada pekerja yang ditahan.
Pasal 185. Ini ada sanksi melanggar atau pidana kejahatan. Ini yang diubah nih. Pasal sanksi. Jadi beberapa sanksi yang diubah jadi sanksi satu. Di pasal 185 sanksi tentang melanggar pidana kejahatan, ada pasal 186 sanksi terkait dengan tindak pidana pelanggaran. Jadi ada sanksi-sanksi karena pidana kejahatan. Di Undang-Undang 11 ini sama di Undang-Undang 13 juga itu ada pidana kejahatan, ada pidana pelanggaran, ya. Ada 3 sanksi nih, 186, pasal 187, pasal 188. Lalu ada pasal sanksi yang administratif. Ada 3 grouping ya, sanksi. Pidana kejahatan, pidana pelanggaran, lalu pidana administrasi. Nah, inilah rekan-rekan pemerhati ketenagakerjaan, aturan ketenagakerjaan, rekan-rekan HRD sekalian, bahwa ada kurang lebih 31 pasal di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 ketenagakerjaan yang diubah oleh Undang-Undang 11 atau Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan. Ada kurang lebih 31 pasal ya kalau gitu. Karena ini ada 31 pasal yang diubah. Dari mulai pasal 13 sampai ke pasal 190, pasal sanksi. Sementara itu, informasi awal terkait dengan pasal-pasal yang diubah. Nanti kita akan lanjut pada serial advokasi yang lain, itu pasal-pasal yang dihapus, pasal-pasal yang disisipkan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.